Ya halo guys, salam bawang. Kembali lagi di pembahasan Oregairu Season 2 Zoku, dimana kita akan membahas animenya per arc secara lebih mendalam. Setelah sebelumnya sudah membahas tentang arc Dharma Wisata, kali ini kita masuk ke arc berikutnya, yaitu pemilihan ketua OSIS. Arc ini terjadi pada animenya di episode 3-5 yang merupakan adaptasi dari light novel volume 8. Apa saja yang sebenarnya terjadi di arc ini? Mari kita bahas. Berikut analisanya. Borneo Otaku. Adegan dibuka tepat pasca arc Dharma Wisata Kyoto, di mana Komachi bisa membaca bahwa Hachiman sedang bertengkar dengan Yui dan Yukino. Hachiman yang tidak mau menceritakan hal itu membuat Komachi tersinggung dan marah. Wow, nice Hachiman. Sekarang orang yang konflik denganmu jadi makin bertambah. Saat di kelas, Hachiman melirik ke grup Hayama yang kembali bersikap seperti biasa. Bisa jadi, Hachiman mengambil referensi tersebut untuk membuat suasana di klub relawan stagnan. Semuanya hanya perlu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kepura-puraan mungkin bisa menjaga keutuhan pola hubungannya di klub relawan. Menarik sekali saat melihat Hachiman yang lebih memilih black coffee daripada Max coffee kesukaannya. Sebuah metafora akan suasana hati Hachiman saat ini. Blunder yang dia lakukan di arc sebelumnya memang sangat parah, karena ia sadar kalau ia sudah menjadi orang yang munafik yang melakukan apa yang selama ini dia benci. Suasana pun menjadi awkward begitu Hachiman memasuki klub relawan yang di sana sudah ada Yui dan Yukino. Hachiman tidak berani melihat mata Yukino secara langsung, apalagi Yukino yang kembali menampakkan kekesalannya dari cara yang Hachiman lakukan saat arc sebelumnya. Yang perlu dicermati adalah inti permasalahan ada di antara Hachiman dan Yukino, sedangkan Yui tidak begitu memahaminya. Itu terindikasi dari perkataan Yui yang bilang, "Aku tidak mengerti apa yang mereka pikirkan." Kenapa kamu malah mengkhianati keyakinanmu sendiri? Bukankah kamu orang yang paling membenci kebohongan? Bukankah kamu orang yang selalu berbicara jujur apa adanya? Kira-kira seperti itulah unek-unek dari Yukino. Kemarahan Yukino ini sangat tergambar jelas dan membuat suasana di klub relawan jadi makin berat. Berbeda dengan Yui yang mengiyakan untuk berpura-pura dan bersikap tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya cuma Yukino saja yang sangat mempermasalahkan hal itu. Padahal tidak ada gosip yang memojokkan Hachiman setelah insiden menembak Ebina. Suasana kelompok Hayama juga sudah kembali seperti semula. Jadi semua permintaan di arc sebelumnya telah berhasil terselesaikan. Kemudian Hiratsuka Sensei datang membawa Meguri Senpai dan Iroha untuk minta bantuan di klub relawan. Mereka meminta tolong supaya Iroha tidak menjadi ketua OSIS, karena Iroha ini tidak minat untuk menjadi ketua OSIS, tapi malah dicalonkan oleh orang-orang yang tidak suka dengannya. Di SMA Sobu, untuk mengajukan pendaftaran menjadi calon ketua OSIS, diperlukan setidaknya tanda tangan dukungan dari 30 orang siswa. Jika dilihat, Iroha ini adalah tipe cewek genit yang tidak disukai oleh banyak cewek. Jadi cewek-cewek tersebut berniat menjahili Iroha dengan mencalonkannya sebagai ketua OSIS. Hingga pada akhirnya, Iroha secara resmi menjadi calon ketua OSIS, padahal dianya sendiri tidak mencalonkan diri. Mana dia sampai sekarang jadi calon tunggal lagi. Sebenarnya aneh jika melihat Meguri yang malah membantu Iroha untuk membatalkan pencalonan dan membawanya ke klub relawan. Karena ya klub relawan kan sebenarnya tidak punya power untuk mengutak-atik peraturan sekolah perihal syarat pencalonan ketua OSIS. Ini berarti ada niat terselubung dari Meguri, di mana dia mau mendorong seseorang yang jauh lebih baik dari Iroha untuk maju menjadi calon ketua OSIS. Siapakah dia? Hal itu bisa kita pahami di pembicaraan Meguri dan Hachiman di akhir arc ini. Pada aturan kampanye, seorang kandidat diperbolehkan untuk menunjuk seseorang sebagai perwakilan untuk berpidato dan mempromosikan visi misi program. Disinilah Hachiman mendapatkan ide dengan mengusulkan adanya perwakilan juru kampanye yang akan dijadikan kambing hitam atas kegagalan Iroha. Jadi si juru kampanye ini akan mengkampanyekan program-program yang tidak disukai oleh mayoritas murid. Dia akan berusaha membuat nama Iroha jelek sehingga meskipun calon tunggal, tidak akan ada yang memilih Iroha. Di akhir, semua kesalahan akan ditimpakan pada perwakilan kampanye tersebut dengan bilang kalau si perwakilan kampanye memiliki dendam dengan Iroha dan berniat untuk membuat nama Iroha jelek. Siapakah orang yang mau dijadikan kambing hitam seperti itu? Tentunya Hachiman berpikir tidak masalah jika dia yang melakukannya. Terlebih lagi, kemungkinan berhasilnya kan akan semakin besar, mengingat dia sudah dibenci oleh mayoritas murid di sekolah sejak dia mengatakan kenyataan menyakitkan pada Sagami di arc festival budaya sebelumnya. Ada hal yang menarik di sini. Yui menolak saran Hachiman tersebut karena tidak ingin Hachiman kembali mengorbankan dirinya demi orang lain dan menjadi kambing hitam. Sedangkan Yukino
menolak saran Hachiman karena saran tersebut akan membuat Hachiman kembali berbohong perihal program-program Iroha dan menggiring agar citra buruk Iroha terbentuk di pandangan para murid di sekolah. Yang perlu dicatat adalah Yukino sangat menghargai Hachiman pasca arc festival budaya dulu, karena Hachiman menyelesaikan permasalahan dengan mengatakan kebenaran kepada Sagami, meskipun itu berakibat ia dibenci oleh banyak murid. Tapi dalam kasus Iroha ini, Hachiman jelas akan berbohong pada semua murid di SMA Sobu. Jadi memang salah satu cara yang terbaik adalah mencari kandidat lain yang layak untuk menjadi ketua OSIS. Hal itulah yang Yukino dan Yui lakukan, sesuai dengan yang Megure Senpai harapkan secara terselubung agar kelak Yukino lah yang akan mencalonkan diri. Konflik semakin intens dengan sindiran terus-menerus dari Yukino ke Hachiman, hingga Yukino yang mengatakan di hadapan Hiratsuka Sensei bahwa ia akan menempuh metode yang berbeda dengan Hachiman. Kemudian diperlihatkan Hachiman yang mengurungkan niatnya untuk menghubungi Komachi. Mengingat dia yang pagi tadi bertengkar dengan Komachi membuat Hachiman malas untuk segera pulang ke rumah. Karena itulah dia memilih untuk menghabiskan waktu bersantai membaca buku di kafe. Di sana secara kebetulan dia bertemu dengan Haruno. Di sini Haruno mengira kalau Meguri akan meminta Yukino untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, dan prediksi Haruno itu bisa dikatakan benar. Secara kebetulan mereka bertemu dengan Orimoto Kaori, teman SMP Hachiman. Jadi Kaori ini bisa dibilang penyebab utama dari cerita kompleks di Oregairu karena telah membuat Hachiman trauma akan kesalahpahaman cinta. Dengan kata lain, Kaori adalah simbol dari trauma masa lalu Hachiman. Haruno yang mengetahui kalau Hachiman pernah nembak Kaori langsung berpikir untuk membuat drama baru. Onesan yang satu ini memang suka bikin masalah. Sesuai dengan kata-kata Hayama, bahwa jika Haruno tertarik dengan seseorang, dia akan terus-menerus bermain dengan orang tersebut sampai hancur. Dan jelas Haruno sangat tertarik dengan Hachiman. Fakta bahwa Kaori pernah ditembak Hachiman pun dijadikan bahan bagi Haruno untuk mengganggu hubungan Hachiman dengan Yukino. Klub relawan kembali mendiskusikan kandidat lain untuk dicalonkan sebagai ketua OSIS. Hachiman menyindir cara Yukino karena seakan menjadikan siswa tersebut sebagai boneka. Yukino malah menyindir balik Hachiman bahwa metode Hachiman tidaklah benar karena malah berbohong untuk menghindar dari masalah. Suasana kembali memanas, menyebabkan Hachiman berpikir sebaiknya dia pulang saja untuk menghindari perdebatan tak berujung. Di saat itu pula, Iroha mengejarnya dan ingin memastikan bahwa Hachiman memang akan menolongnya. Sepertinya Iroha menolak jika Hayama yang akan dicalonkan menjadi ketua OSIS. Karena ya kalau misalkan Hayama jadi ketua OSIS, kan jadinya Hayama bisa terlalu sibuk di OSIS dan malah tidak sering berada di klub sepak bola lagi. Dan itu akan mengurangi waktu mereka berdua, mengingat Iroha adalah manajer klub sepak bola. Keesokan harinya, Hayama meminta Hachiman untuk menemaninya kencan ganda dengan Nakamachi dan Kaori. Tentu Hachiman menolaknya mentah-mentah. Tapi malam harinya, Hachiman mendapatkan telepon dari Haruno yang memaksanya untuk ikut serta dalam kencan tersebut. Akhirnya Hachiman terpaksa untuk mengiyakan. Di sini sudah ada keanehan. Setelah Hayama meminta Hachiman menemaninya, sampai Haruno yang memaksa. Pastinya ada yang direncanakan Haruno di balik semua itu. Dan kencan ganda pun dimulai. Saat di toko pakaian, Hayama sempat menceritakan bahwa dia sama dengan Hachiman yang sama-sama tidak pernah merasakan jatuh cinta. Karena apa yang ia kira cinta ternyata hanya kesalahpahaman. Sama seperti Hachiman yang mengira Kaori menyukainya, Hayama saat SD pernah mengira kalau Yukino menyukainya. Di akhir kencan, Hachiman menyarankan untuk makan malam di Saizeria, tapi ditolak dan diketawain sama Kaori. Hingga mereka pun makan di sebuah kafe sesuai dengan saran Hayama. Yang janggal adalah ternyata sudah ada Haruno di kafe tersebut yang memang ingin mengamati kencan mereka untuk melihat klimaks dari drama yang ia buat. Mudah sekali menyimpulkan kalau Hayama dan Haruno ini sejak awal sudah bersekongkol. Sayangnya Hayama di sini mengkhianati Haruno. Dia malah menyindir Kaori dan Nakamichi yang selalu mengejek Hachiman. Hal itu membuat situasi menjadi tidak nyaman, hingga kemudian Yukino dan Yui datang. Haruno sebenarnya ingin membuat Yukino dan Yui cemburu karena Hachiman kepergok sedang berkencan dengan Kaori yang notabene cewek kesukaan Hachiman saat SMP. Tapi Hayama malah menciptakan suasana yang membuat Kaori dan Nakamichi menjadi bad mood hingga membuat mereka pergi. Kira-kira bagaimana kita melihat Hachiman dari sudut pandang Kaori? Hachiman ini adalah alumni SMP-nya yang bisa masuk ke SMA Sobu yang punya standar ujian penerimaan tersulit di Chiba.
Karena itulah sangat jarang sekali siswa di SMP-nya yang bisa masuk ke SMA tersebut. Itu berarti ia menganggap Hachiman sebagai orang yang pintar secara akademis. Kemudian Hachiman diajak untuk menemani Hayama yang notabene siswa terpopuler di SMA Sobu. Ya wajar sih jika menganggap Hachiman juga salah satu siswa populer karena berteman dengan siswa populer. Apalagi dia tahu teman baik Hachiman juga cantik-cantik, yaitu Yui dan Yukino. Tentu Kaori akan merubah pandangannya terhadap Hachiman menjadi jauh lebih baik karena Hachiman yang dulu bukanlah yang sekarang. Yang mana Hachiman yang sekarang adalah sosok yang pintar dan populer. Yukino dan Yui mau membujuk Hayama untuk menjadi calon ketua OSIS menggantikan Iroha. Di situ Haruno menyindir Yukino karena melakukan hal yang mirip dengan ibunya, yaitu memaksakan tugas kepada orang lain, menjadikan orang lain sebagai boneka, seperti yang Haruno alami karena ditugaskan untuk menjadi pewaris bisnis keluarga. Haruno juga menyindir Yukino yang memiliki seseorang yang siap mengotori tangannya demi dirinya, dan orang tersebut tertuju pada Hachiman. Pasca bubarnya Kencan Ganda, sekarang menyisakan hanya Hachiman dan Hayama. Hayama bilang kalau dia melakukannya karena ingin membantu Hachiman. Dia merasa bersalah karena Hachiman sudah mau mengorbankan diri demi keutuhan kelompoknya. Hayama berpikir bahwa sebenarnya Hachiman ini berulang kali melakukan pengorbanan itu karena mau orang-orang yang dia tolong bersimpati kepadanya, sehingga suatu saat Hachiman akan ditolong. Tapi tentu saja pendapat itu membuat Hachiman tersinggung karena ya dia tidak pernah memikirkan timbal balik dari perbuatannya. Hachiman murni melakukannya karena idealismenya. Saat di parkiran sepeda, Hachiman kesal dan memaki pendapat Hayama tersebut. Lalu ia bermonolog tentang satu hal yang dia bagi bersama dengan seseorang. Kini telah hilang. Siapakah seseorang itu? Kita pahami bahwa Hachiman dan Yukino memiliki keyakinan yang sama, di mana mereka membenci kepura-puraan, kebohongan, dan tipu daya. Tapi sayangnya Hachiman telah membuat blunder hingga merusak hubungannya dengan Yukino. Keesokan harinya, Hiratsuka Sensei mengatakan kalau Yukino mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Kenapa Sensei malah memanggil Hachiman dan memberitahu masalah ini? Itu karena Sensei ingin Hachiman melakukan sesuatu. Kemudian Hachiman mengkonfirmasi itu pada Yukino yang dijawab dengan jawaban formal. Tentu saja kompor dari Haruno mempengaruhi keputusan Yukino, terutama di bagian ada seseorang yang bersedia mengorbankan diri demi dirinya. Untuk menghentikan Hachiman yang kembali menjadi pembohong besar, maka Yukino lah yang sekarang mengorbankan diri. Sepulang sekolah, Yui juga mengatakan kalau dia akan maju sebagai ketua OSIS. Di sini Yui ingin berkorban demi melindungi keutuhan klub relawan. Karena klub relawanlah yang menghubungkan dia, Yukino, dan terutama dengan Hachiman. Terlebih lagi Yui menyebutkan mencintai klub relawan dan mengatakan kata cinta kedua kalinya, dan itu jelas secara terselubung tertuju pada Hachiman. Niatnya sudah jelas berbeda dengan Yukino. Malam harinya, Hachiman galau. Dia tidak ingin Yukino dan Yui mencalonkan diri, tapi dia tidak bisa memikirkan alasan logis untuk mencegah perjalanan mereka. Akhirnya Hachiman mau curhat dengan Komachi dan menggunakan permintaan Komachi yang tidak ingin klub bubar sebagai alasan untuk bergerak. Pertengkaran kakak adik pun telah berakhir. Bagaimana solusi Hachiman agar klub relawan tidak bubar? Sayangnya Hachiman kembali melakukan kesalahan fatal di sini. Dia menggunakan kebohongan lagi untuk menyelesaikan masalah. Hachiman mengalihkan fokus dengan meyakinkan Iroha agar mau maju menjadi ketua OSIS. Untuk itu, dia membuat akun-akun dukungan pencalonan ketua OSIS di Twitter. Karena sejak awal tidak ada yang peduli dengan Iroha, maka akun dukungan tersebut diberi nama untuk mendukung murid yang berpotensi mendapatkan banyak dukungan seperti Hayama dan lain-lain. Disinilah Hachiman melakukan kebohongan besar. Nantinya setelah dukungan banyak terkumpul akan diganti menjadi akun dukungan Ishiki Iroha untuk menjadi ketua OSIS. Kembali lagi kita teringat akan kata-kata Haruno kepada Yukino. Akan ada seseorang yang rela mengotori tangannya demi Yukino, dan perbuatan Hachiman ini adalah buktinya. Setelah mengganti nama akun-akun tersebut di Twitter, Hachiman menemui Iroha untuk menyalin secara manual dukungan para murid yang sudah ia print. Sebelum meyakinkan Iroha dengan memperlihatkan banyaknya jumlah dukungan terhadap dirinya, tapi palsu, Hachiman mengompori Iroha perihal keuntungan menjadi ketua OSIS, bisa mendekati Hayama dengan lebih intens, dan bisa menyerang balik cewek-cewek yang menjahilinya. Dan akhirnya Iroha mantap untuk menjadi ketua OSIS. Dengan begini, permintaan Iroha telah dicabut. Sekarang Hachiman tinggal meyakinkan Yukino dan Yui agar mengurungkan niat untuk mengajukan diri sebagai ketua OSIS. Awalnya Yui berniat untuk memeriksa akun dukungan tersebut, tapi dia mengurungkannya. Di sini tampaknya Yui sudah mengerti hal kotor apa yang sudah Hachiman lakukan, tapi Yui malah tidak mempermasalahkannya karena Hachiman tidak jadi kambing hitam atas permasalahan ini. Kayak semacam tidak masalah kalau kamu menipu, asal tidak ketahuan. Tidak apa-apa berbohong
berbohong, asalkan tempat berharganya, dalam hal ini klub relawan, bisa dipertahankan. Sementara itu, Yukino semakin bertambah kecewa. Yukino mengatakan kalau ia mengira Hachiman akan mengerti, tapi ternyata tidak, karena pada akhirnya Hachiman menggunakan kebohongan besar lagi untuk menyelesaikan masalah. Prosesnya kan sama saja dengan saran Hachiman yang pertama untuk menjadi perwakilan juru kampanye Iroha, sama-sama membohongi seluruh murid, tapi bedanya kebohongannya tidak ketahuan, yang membuat Hachiman tidak dibenci oleh murid-murid di sekolah. Yukino keluar ruangan untuk memberitahu Hiratsuka Sensei, dan tentunya sambil memeriksa akun dukungan yang diklaim oleh Hachiman. Dan tentunya juga dia menyadari bahwa lagi-lagi dia gagal untuk menyelamatkan Hachiman yang kembali menjadi pembohong besar. Hingga akhirnya Iroha resmi menjadi ketua OSIS. Meguri yang berduaan dengan Hachiman mengatakan kalau ia berharap bahwa Yukino menjadi ketua OSIS, Yui menjadi wakilnya, dan Hachiman menjadi bagian operasionalnya. Dan itulah niat terselubung Meguri kenapa dia mau membawa masalah ini ke klub relawan. Jadi bukan tanpa alasan kan Meguri ke klub relawan. Arc ini diakhiri dengan Yukino yang semakin kecewa dengan Hachiman. Suasana di klub relawan pun menjadi penuh kepura-puraan, sama seperti suasana di kelompok Hayama yang diisi dengan para pembohong. Baik Hachiman, Yui, dan Yukino mencoba untuk bersikap seperti biasa dan terus berusaha mengabaikan perasaan mengganjal itu. Pertanyaannya, sampai kapan mereka akan terus seperti ini? Sekian pembahasan tentang arc pemilihan ketua OSIS, arc kedua dari Oregairu Zoku. Sampai berjumpa di pembahasan yang berikutnya guys. Goodbye.